Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, murid-murid, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baik kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita terima hari ini bisa bermanfaat kepada orang lain suatu saat nanti. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Oke, Bapak akan mengabsen satu persatu ya. Anissa, mana anaknya? Nah, hadir. Widya, hadir. Pramono, hadir. Lutfi, hadir. Umar, hadir. Putri, hadir. Raffi, mana Raffi? Gak hadir. Kenapa nak? Oh iya, Raffi sakit. Jadi hari ini yang gak masuk Raffi ya. Oke. Anak-anak, kalau di dalam kelas itu jangan memakai topi. Ayo, Pramono, topinya dicopot terlebih dahulu. Putri, jaketnya kalau di dalam kelas jangan memakai jaket. Oke, kecuali sakit. Oke. Hari ini siapa yang piket? Anissa. Anissa sudah nyapu apa belum? Sudah. Nah, bagus. Jadi kalau jadwalnya piket, kita harus bersih-bersih kelas. Jadi itu merupakan tanggung jawab kita sebagai warga kelas. Kalau kelasnya kotor, kita sapu. Oke, murid-murid, Bapak mau tanya, siapa di sini yang pernah melihat karnaval? Sigit, kamu pernah melihat karnaval apa enggak? Di mana? Di depan kantor kabupaten. Oke. Nah, berarti pernah semua ya, rata-rata kelas di sini pernah melihat karnaval. Ketika karnaval, apa sih yang kalian lihat? Anissa, kalau kalian melihat karnaval, yang kamu lihat itu apa nak? Kostumnya. Oh ya, kostum. Raffi, kamu lihat apanya nak? Pakaiannya? Ya, benar. Itu sama. Pakaian dan kostum itu sama. Nah, ketika karnaval itu kan berbeda-beda masing-masing pakaian yang dipakai oleh peserta. Nah, mengapa sih kok berbeda? Ada yang tahu apa tidak? Nggak ada yang tahu. Jadi, yang membedakan pakaian yang dikenakan oleh peserta karnaval atau pawai itu dikarenakan daerahnya berbeda. Jadi masing-masing daerah memiliki pakaian sendiri-sendiri. Oke. Apa sih nama lain pakaian daerah? Ada yang tahu apa enggak? Apa nak? Bener, pakaian adat. Oke. Bapak mau tanya lagi.
Apa yang membedakan masing-masing daerah selain dari segi pakaiannya? Ada yang tahu? Rahmat, apa nak? Benar, rumah adat. Kemudian siapa lagi? Ayo tunjuk tangan. Fitri, apa nak? Makanan. Ya benar, makanan. Ayo angkat tangan lagi. Siapa yang bisa? Edi, apa nak? Tarian. Ya, tarian. Jadi ada makanan, ada rumah adat, ada tarian, ada pakaian adat. Itu adalah keberagaman yang dimiliki oleh masing-masing suku di Indonesia. Jadi masing-masing suku itu memiliki ciri khas masing-masing. Oke. Bapak mempunyai gambar. Bapak tempel ya. Silakan murid-murid mengamati gambar yang ada di depan. Yuk, diamati terlebih dahulu. Sudah? Sudah belum? Sudah ya. Siapa yang bisa menjelaskan gambar ini bisa angkat tangan. Pramono? Ya, ayo nak, apa? Ada 2 orang laki-laki dan perempuan. Ya, benar. Terus, siapa lagi? Ayo angkat tangan. Gak boleh malu-malu. Ayo. Fitri, apa nak? Ada rumah adat di belakangnya. Ya, benar. Ada rumah adat di belakangnya. Ayo, siapa yang bisa memberi kesimpulan dari pernyataan Pramono dan juga Fitri? Raffi? Apa nak? Sepasang laki-laki dan perempuan yang memakai pakaian adat Jawa dan di belakangnya ada rumah adat. Benar Raffi. Tepuk tangan untuk Raffi. Nah, oke. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus bangga terhadap apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki itu adalah aset. Kita wajib menjaganya. Jangan sampai aset yang kita miliki berupa keberagaman itu diklaim oleh negara lain. Paham anak-anak? Paham, oke. Bapak akan bertanya, siapa di sini yang dari Jawa? Pramono, kamu dari Jawa ya? Ya. Kemudian siapa lagi? Siti dari Jawa juga. Oke. Ada yang dari Sunda? Nggak ada. Ada yang dari Madura? Rahmat, kamu dari Madura ya? Oke, Rahmat dari Madura. Jadi itu termasuk keberagaman suku yang ada di Indonesia. Meskipun kita berbeda-beda suku, ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Madura, ada suku Asmat di Papua, kita harus tetap saling menghormati meskipun berbeda-beda. Karena kita itu disatukan oleh satu nama, yakni Indonesia. Oke. Coba kalian amati gambar yang ada di buku kalian, halaman 1 dan juga halaman 2. Kemudian kalian kerjakan ya. Kalian baca terlebih dahulu bacaannya. Oke, silakan. Bapak tunggu
2 menit cukup? Ya. Oke. Sikit, gak boleh rame. Jangan mengganggu Rahmat. Yo, baca yo. Mana? Sudah selesai apa belum? Belum? Ya. Sebentar lagi ya. Bapak tunggu. 30 detik lagi. Silakan. Sudah selesai? Sudah, oke. Murid-murid, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang gagasan utama. Siapa di sini yang tahu apa itu arti gagasan utama? Rahmat, kamu tahu apa enggak nak tentang apa sih itu gagasan utama? Enggak tahu? Ya, Bapak. Jadi, gagasan utama adalah inti dari suatu pembahasan. Jadi, setiap paragraf itu memiliki inti yang mana akan memunculkan gagasan pendukung di dalamnya. Oke, coba kalian kerjakan. Kalian cari masing-masing paragraf pada bacaan yang telah kalian baca tadi. Kalian cari gagasan utamanya. Bisa dimengerti anak-anak? Siap. Ya, coba kalian cari ya. Kalian tulis di buku tulis masing-masing. Jadi setiap paragraf ada satu gagasan utama. Oke, silakan dikerjakan secara mandiri. Bapak tunggu 5 menit untuk mengerjakan soalnya. Rahmat, ayo dikerjakan. Gak boleh ganggu Anissa. Ayo nak, kerjakan. Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, pekerjaannya ditaruh di masing-masing bangkunya. Nanti Bapak Guru akan mengambilnya. Oh, ditaruh ya. Oke. Kali ini kita akan belajar tentang seni budaya. Kalian suka nggak dengan pelajaran seni budaya? Oke, kali ini Bapak membawa alat musik. Tahu apa enggak alat musik yang Bapak bawa kali ini? Nggak tahu? Oke, Bapak tunjukkan ya. Ini apa namanya anak-anak? Beduk, bukan. Apalagi? Masa nggak ada yang tahu ini namanya apa? Ini adalah gendang. Gendang itu untuk memunculkan suaranya harus diapakan? Ditiup? Bukan. Nggak bisa itu kalau gendang ditiup. Nggak bunyi kan? Ayo, siapa yang bisa? Dipetik. Ada yang lain? Nah, betul. Dipukul. Jadi gendang itu untuk memunculkan sumber suara harus dipukul terlebih dahulu. Kita coba ya. Nah, muncul kan suaranya? Ini adalah gendang. Bisa memunculkan suara ketika dipukul.
Selanjutnya Bapak membawa alat musik lagi. Ada yang tahu namanya apa? Bener, namanya adalah suling. Ada yang tahu apa enggak? Suling itu cara memainkannya bagaimana? Masa enggak ada yang tahu? Dipukul. Kan? Ada yang lain? Ya, betul. Ditiup. Jadi harus ditiup untuk memunculkan suara dari suling ini. Gimana? Dicoba apa enggak ini? Coba ya. Nah, muncul kan suaranya? Jadi, untuk memunculkan suara pada suling ini, kita harus meniup. Nah, kita harus meniup suling itu ya, anak-anak. Nah, ini adalah beberapa contoh alat musik yang Bapak bawa. Yang pertama tadi, ada apa? Ada kendang. Cara memainkannya bagaimana anak-anak? Ya, dipukul. Dipukul terlebih dahulu agar memunculkan suara. Kemudian, alat musik yang kedua yang Bapak bawa tadi apa? Yang bentuknya panjang, kemudian lonjong. Ya, seruling. Bagaimana cara kita memainkannya, anak-anak? Benar, kita harus meniupnya agar muncul suara. Nah, oke. Coba kerjakan tugas halaman 13. Ayo dibuka bukunya. Halaman 13. Nah, di situ ada kolom, di dalamnya memuat alat musik, asalnya dari mana, dan juga bagaimana cara kita memainkannya. Ayo murid-murid, dikerjakan. Bapak kasih waktu berapa menit enaknya untuk mengerjakan soal itu? 10 menit ya. Kalian kerjakan kolomnya. Kolom pertama ada nama alat musik. Kolom kedua ada asal daerah alat musik. Dan kolom ketiga ada cara memainkan alat musik. Bisa ditiup, bisa dipukul, bisa dipetik, dan lain sebagainya. Yuk, kerjakan ya. Bapak tunggu 10 menit. Murid-murid, sudah selesai mengerjakannya? Belum? Ya, Bapak tunggu 5 menit lagi. Rahmat, gak boleh mengganggu temannya. Ayo, kerjakan sendiri. Aziz, jangan mengganggu temannya ya. Yo, kurang berapa menit ini? Kurang 1 menit lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dikumpulkan di meja guru. Ayo silakan. Yang belakang mengambil punyanya yang di depannya. Yo, silakan ditumpuk di meja guru. Oke, sudah. Oke, kali ini
Bapak mempunyai video yang menarik. Penasaran? Yo, disimak. Yo, disimak ya anak-anak video yang Bapak tampilkan ini. Rahmat, ayo disimak nak. Ini videonya. Gak boleh rame. Ayo. Ayo disimak betul-betul. Nanti Bapak akan memberikan pertanyaan kepada siswa yang nggak menyimak. Ayo nak, siapa yang nggak menyimak akan Bapak beri pertanyaan. Ya pengen kan? Ayo disimak. Sudah selesai? Oke. Bapak akan memberi pertanyaan kepada kalian. Karena tadi ada yang rame, Bapak akan tunjuk satu persatu. Edi, Bapak tanya, rumah Honai itu dari mana? Tahu apa enggak? Tadi rame sendiri. Ayo, rumah Honai. Teman-teman yang tahu boleh menjawab selain Edi. Dari Nusa Tenggara Timur. Ada yang lain? Dari Maluku. Ada yang lain? Nah, Rahmat bener. Rumah Honai dari Papua. Tadi tari piring berasal dari mana? Ayo, yang bisa menjawab. Tari piring dari mana, Nisa? Sumatera Utara. Hampir tepat. Ada yang lain? Widya, dari mana nak? Tari piring? Aceh. Kurang tepat. Ada yang bisa lagi? Ya benar Wahyu. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Oke. Ada pertanyaan lagi untuk kalian. Ini terkait alat musik. Alat musik angklung berasal dari mana? Yang bisa angkat tangan. Masa tadi nggak ada yang bisa? Tadi sudah ada loh di videonya. Alat musik angklung. Coba diingat-ingat lagi. Ya benar, alat musik angklung berasal dari Jawa Barat. Oke. Nah, itu tadi adalah beberapa jenis keberagaman yang ada di Indonesia. Ada beragam pakaian adatnya, ada beragam alat musiknya, ada beragam rumah adatnya, ada beragam makanannya, dan masih banyak lagi. Jadi kita harus bangga dengan apa yang kita miliki. Kita harus menjaganya agar apa yang kita miliki itu berupa
pakaian adat, berupa makanan, berupa rumah adat, tidak hilang, tidak luntur dimakan oleh zaman. Jadi kita harus melestarikannya sebagai warisan budaya yang ada di Indonesia. Oke. Siapa di sini yang bisa mengambil kesimpulan tentang apa yang kita pelajari hari ini? Apa? Ayo, angkat tangan. Gak boleh malu-malu. Ya, Romat, sudah angkat tangan. Apa, Nak? Keberagaman. Ya, benar. Ada yang lain? Anissa. Ya, tentang budaya Indonesia. Ada yang lain? Raffi, apa nak? Wajib melestarikan budaya Indonesia. Ada yang lain? Pramono, kamu diam saja. Apa nak? Wajib mencintai budaya Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya kita sebagai warga negara Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman. Ada beragam sukunya, ada beragam rumah adatnya, ada beragam tariannya, ada beragam pakaiannya, dan masih banyak lagi. Nah, dari keberagaman tersebut, kita mempunyai kewajiban untuk menjaganya. Karena apa? Karena semua itu adalah aset atau identitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karena tidak semua negara mempunyai kekayaan berupa kekayaan budaya seperti negara kita Indonesia. Jadi kita harus wajib untuk menjaganya agar budaya yang kita miliki tidak punah dan juga tidak diakui oleh bangsa lain. Oke. Sudah selesai ya pelajaran hari ini anak-anak. Bukunya dimasukkan ke kelas, dimasukkan ke tasnya masing-masing. Jangan sampai ada yang tertinggal. Oke? Sudah? Sikap rapi. Ini semua. Nanti yang sudah rapi Bapak tunjuk untuk pulang terlebih dahulu. Oke? Nah, sebelum kita pulang, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak. Bila ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.